Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila dengan NIM 122030225. Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas secara lengkap mengenai 7 insentif pajak yang digelontorkan pemerintah untuk pengusaha, terutama untuk UMKM dan sektor-sektor strategis nasional. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, memperbaiki iklim usaha, dan menjaga daya saing industri Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. Dalam penjelasan ini, saya akan memaparkan secara runtut, mulai dari kondisi ekonomi yang melatar belakangi kebijakan, jenis-jenis insentif pajak, dasar hukum, hingga manfaat dan tantangannya bagi para pelaku usaha. Mari kita mulai pembahasannya. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan ekonomi berupa pertumbuhan yang melambat, tekanan global, inflasi bahan baku, serta kebutuhan besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional memegang peran besar karena lebih dari 60% PDB Indonesia disumbang oleh UMKM dan mayoritas tenaga kerja nasional bekerja di sektor ini. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah kemudian menggelontorkan berbagai insentif pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pelaku usaha. Total nilai berbagai insentif pemerintah ini bahkan diperkirakan mencapai 265 triliun, dan menurut Kementerian UMKM, 90% dari insentif tersebut dinikmati langsung oleh UMKM. Insentif ini merupakan sinyal bahwa negara berupaya menjaga daya tahan ekonomi melalui relaksasi fiskal, apalagi setelah beberapa kebijakan seperti kenaikan PPN diterapkan. Penjelasan dari data yang saya paparkan bahwa pemerintah menyiapkan 265,6 triliun untuk insentif PPN di tahun 2025. Insentif ini diberikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan UMKM bisa bertahan. Isinya dibagi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama, bahan makanan sebesar 77,1 triliun. PPN dibebaskan untuk kebutuhan pokok seperti beras, gula, daging, susu, dan hasil perikanan. Yang kedua, UMKM sebesar 61,2 triliun. PPN tidak dipungut bagi pengusaha kecil beromset di bawah 4,8 miliar per tahun. Yang ketiga, transportasi sebesar 34,4 triliun. PPN dibebaskan untuk angkutan umum dan tarif khusus untuk logistik seperti freight forwarding dan pengiriman paket. Yang keempat, pendidikan dan kesehatan sebesar 30,8 triliun. Jasa pendidikan dan layanan kesehatan dibebaskan dari PPN. Yang kelima, keuangan dan asuransi sebesar 27,9 triliun. PPN dibebaskan atas jasa perbankan, keuangan, dan asuransi. Intinya, pemerintah memfokuskan anggaran besar ini untuk menjaga harga tetap stabil, mendukung UMKM, dan meringankan biaya layanan publik. Selanjutnya ada lanjutan dari data yang tadi saya paparkan, yaitu pada tahun 2025, total insentif PPN yang dibebaskan diproyeksikan mencapai 265,6 triliun. Insentif itu
itu terbagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, insentif PPN untuk sektor otomotif dan properti sebesar 15,7 triliun. Ini termasuk keringanan PPN untuk pembelian kendaraan serta dukungan PPN ditanggung pemerintah atau DTP untuk sektor properti. Yang kedua, PPN dibebaskan untuk listrik dan air sebesar 14,1 triliun. Pemerintah membebaskan PPN atas listrik rumah tangga dengan daya tertentu serta atas air bersih agar biaya kebutuhan besar tetap terjangkau. Yang ketiga, insentif PPN lainnya sebesar 4,4 triliun, termasuk insentif untuk kawasan bebas dan untuk layanan keagamaan dan sosial. Dari sisi kanan slide terlihat tren kenaikan nilai insentif PPN dari tahun ke tahun. Di tahun 2023, PPN 210,2 triliun. Di tahun 2024, PPN naik menjadi 231 triliun. Di tahun 2025, PPN naik menjadi 265,6 triliun. Artinya, pemerintah terus meningkatkan dukungan fiskal agar masyarakat tetap menjaga nilai stabilitas ekonomi. Berikut saya akan menjelaskan tentang 7 insentif pajak yang digelontorkan pemerintah untuk sektor UMKM dan strategis nasional. Yang pertama, ada insentif PPh final 0,5% untuk UMKM. Pemerintah resmi memperpanjang tarif ini hingga akhir tahun 2025. Sebagai respon dari pemerintah, luas pelaku usaha yang merasa terbantu oleh skema ini. Insentif ini didasari oleh PP 23 tahun 2018 yang kemudian diperkuat dengan ketentuan lanjutan dalam PP 55 tahun 2022. Skema ini berlaku untuk pelaku usaha yang memiliki omset tahunan sampai dengan 4,8 miliar. Namun, ada ketentuan yang lebih menarik lagi. Pemerintah juga menetapkan bahwa UMKM dengan omset di bawah 500 juta per tahun dibebaskan dari PPh final. Artinya, UMKM kecil yang baru merintis bisa beroperasi tanpa beban pajak penghasilan sama sekali, sehingga mereka naik kelas. Durasi penerapan insentif ini berbeda untuk tiap jenis wajib pajak. Misalnya, untuk orang pribadi, insentif dapat dimanfaatkan sampai 7 tahun. Sementara untuk badan usaha seperti PT dan CV, durasinya lebih pendek. Insentif ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi UMKM agar mereka bisa menguatkan permodalan, memperluas usaha, dan mencapai stabilitas sebelum dikenakan skema pajak normal. Insentif kedua adalah pengurangan angsuran PPh pasal 25 hingga 50%. Insentif ini diatur dalam PMK 114/PMK.0,3/2022. PPh pasal 25 adalah angsuran bulanan pajak penghasilan bagi pengusaha. Biasanya angsuran ini menjadi beban rutin yang harus dibayarkan setiap bulan. Namun, dengan adanya insentif ini, pengusaha hanya perlu membayar setengahnya. Insentif ini diberikan kepada bidang usaha tertentu sesuai klasifikasi KLU, terutama sektor yang terdampak ekonomi atau yang menjadi prioritas pemulihan. Pengusaha yang ingin memanfaatkan insentif ini wajib mengajukan notifikasi kepada kantor pelayanan pajak atau KPP dan melakukan pelaporan realisasi setiap bulan. Manfaat utamanya adalah pengurangan tekanan arus kas sehingga pengusaha memiliki ruang lebih untuk mengembangkan usaha, menambah stok, dan mengelola biaya operasional yang sedang naik. Selanjutnya ada insentif PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP. PPN DTP merupakan insentif yang diberikan pemerintah untuk menanggung pajak pertambahan nilai atas barang tertentu. Insentif ini berlaku sepanjang tahun 2025. Beberapa sektor yang mendapatkan fasilitas PPN DPT diantaranya adalah sektor yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, terutama kendaraan listrik. Untuk kendaraan listrik dengan kandungan lokal minimal 40%, pemerintah memberikan PPN DTP hingga 10%, sehingga harga yang sampai ke konsumen menjadi jauh lebih rendah. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, kendaraan harus memiliki sertifikasi kandungan lokal dari Kementerian Perindustrian dan pengusaha diwajibkan membuat faktur pajak khusus serta melaporkan realisasi PPN DTP. Insentif ini menjadi pendorong penting dalam upaya Indonesia mengadopsi teknologi kendaraan listrik serta secara lebih masif. Selanjutnya, insentif yang kelima, PPN DTP untuk properti baru. Sektor properti juga mendapatkan insentif khusus berupa PPN DTP untuk pembelian rumah dan rumah susun baru. Insentif ini diberikan untuk rumah dengan nilai DPP sampai 2 miliar dan berlaku untuk rumah dengan harga jual hingga 5 miliar. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penjualan properti, mendukung industri konstruksi, dan membantu program penyediaan perumahan rakyat. Bagi developer atau pengusaha properti, insentif ini dapat meningkatkan permintaan, mengurangi stok rumah yang menumpuk, serta memperbaiki likuiditas perusahaan. Insentif yang keenam ada PPh final ditanggung pemerintah atau PPh DTP. Beberapa sektor juga mendapatkan fasilitas PPh final DTP, terutama sektor konstruksi,
tertentu yang dianggap strategis atau prioritas pembangunan. Dengan skema ini, pajak final yang seharusnya menjadi kewajiban pengusaha justru dibayarkan oleh pemerintah. Hal ini memberikan ruang bagi pengusaha untuk mengalokasikan modal ke penyelesaian proyek, pembelian material, atau pengupahan tenaga kerja. Insentif ini sangat berperan dalam mendorong percepatan pembangunan fisik dan menjaga kelancaran proyek-proyek yang bersifat public interest. Dan insentif yang terakhir yaitu subsidi bunga 5% untuk revitalisasi mesin industri. Walaupun bukan insentif pajak langsung, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa subsidi bunga sebesar 5% bagi industri padat karya yang melakukan revitalisasi alat produksi. Dengan adanya subsidi ini, industri seperti tekstil, alas kaki, dan furniture dapat melakukan modernisasi mesin tanpa harus terbebani biaya bunga pinjaman yang tinggi. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, dan memperkuat daya saing industri di pasar global. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan saya yaitu 7 insentif pajak yang digulirkan pemerintah bukan hanya sebagai keringanan, melainkan juga sebagai strategi untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mendorong transformasi industri. Insentif ini membuka peluang bagi pengusaha untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat posisi dalam pasar lokal maupun global. Bagi pelaku usaha, sangatlah penting untuk memahami dan memanfaatkan insentif ini karena selain meringankan beban pajak, insentif ini juga dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Demikian penjelasan saya mengenai daftar insentif pajak pemerintah untuk pengusaha. Semoga penjelasan ini